warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rustia Hasana sebagai mahasiswi PPL SMK PKKP yang mengampu mata pelajaran administrasi umum. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah materi berupa mengenal konsep manajemen. Sebelumnya apa sih manajemen itu? Jadi di sini ada menurut James Stoner yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Selain itu, Mary Pagno juga menyebutkan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah manajemen merupakan suatu kegiatan keorganisasian dan perencanaan serta pengarahan pengawasan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui untuk mencapai suatu tujuan melalui beberapa anggota perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu ada atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini merupakan pegawai, pekerja atau yang lainnya yang berada di suatu perusahaan atau organisasi, di mana ini bermanfaat atau berguna untuk menjalankan suatu perencanaan atau suatu kegiatan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu ada money atau uang. Uang di sini merupakan unsur manajemen yang penting juga karena melalui uang perusahaan bisa melaksanakan kegiatan usaha secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga itu ada material. Material di sini merupakan bahan-bahan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk melaksanakan sebuah pembuatan produksi atau sebuah produksi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat ada mesin. Jadi mesin di sini merupakan peralatan atau alat-alat yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan suatu produksi. Contohnya ada mesin jahit, mesin keniting dan juga mesin lainnya. Yang kelima ini ada metode. Metode di sini merupakan cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu market. Market di sini merupakan pasar yang dituju sebuah perusahaan untuk memasarkan produk yang dihasilkan agar mencapai suatu tujuan. Nah, yang selanjutnya ada tingkatan manajemen. Jadi tingkatan manajemen ini ada 3. Yang pertama ada manajemen lini pertama atau biasa juga merupakan manajemen tingkat yang paling rendah, di mana tugasnya memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Contohnya di sini ada supervisor. Yang kedua yaitu manajemen menengah, merupakan manajemen yang meliputi beberapa tingkat dalam organisasi, di mana tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya. Contohnya yaitu manajer cabang perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen puncak, merupakan manajemen tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya seluruh kegiatan manajemen. Di sini contohnya yaitu seorang direktur perusahaan. Nah, di sini akan membahas tentang bidang-bidang manajemen. Tentunya manajemen ini tidak hanya satu bidang, tetapi yang pertama itu ada manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini bertugas untuk melakukan kegiatan yang terencana dan terarah untuk mengubah input menjadi output. Input di sini merupakan bahan mentah atau material tadi untuk menjadi sebuah barang yang bisa dijual oleh suatu perusahaan. Kegiatannya antara lain melakukan perencanaan dalam sistem manajemen produksi, mulai dari bagaimana produk itu akan diolah menjadi produk yang memiliki nilai lebih atau sebuah produk. Yang kedua itu mengendalikan sistem produksi. Jadi di sini selain perencanaan, manajemen produksi juga berfungsi untuk mengendalikan sebuah produksi di perusahaan tersebut agar berjalan secara lancar.
Nah, yang kedua ini ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kunci agar produk dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Jadi di sini berfungsi untuk melakukan penjualan produk atau mendistribusikan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk supaya diterima oleh konsumen. Di antaranya kemudian ada 4 unsur dari manajemen pemasaran. Yang pertama ada produk, price, promotion, dan juga price. Biasa disebut dengan marketing mix. Jadi dalam memasarkan produknya, seorang manajer pemasaran bisa menganalisis 4 marketing mix ini supaya produk bisa diterima dengan baik dan sesuai sasaran. Nah, yang selanjutnya ada bidang-bidang manajemen yang lainnya. Yang pertama ada manajemen keuangan. Sudah seperti dengan namanya, jadi manajemen keuangan ini berfungsi atau bertugas untuk mengatur keuangan yang terdiri dari sumber dana, penggunaan dana, dan juga pelaporan penggunaan dana. Jadi di sini berfungsi untuk mengatur segala kegiatan usaha perusahaan yang berkaitan dengan keuangan atau dana-dana. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dan perusahaan melalui kegiatan persiapan, pengembangan, dan hubungan kepegawaian. Di antaranya yaitu ada pengembangan ketenagakerjaan, kemudian ada penerimaan tenaga kerja baru. Selanjutnya ada manajemen administrasi yang merupakan bidang manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Jadi di sini manajemen administrasi ini bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berurusan dengan pengadministrasian kegiatan dan lain-lain. Nah, selain bidang-bidang manajemen, ada juga fungsi-fungsi manajemen nih. Jadi manajemen dalam suatu perusahaan ini memiliki fungsi yang penting. Mengapa? Karena manajemen ini kalau misalkan suatu perusahaan tidak memiliki manajemen, maka perusahaan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Di antaranya fungsi-fungsi manajemen yang pertama yaitu ada ada perencanaan. Jadi pertama-tama suatu perusahaan atau organisasi harus melakukan perencanaan terhadap organisasinya ini. Jadi di sini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dan tujuan yang akan dicapai. Jadi di sini seorang pemilik perusahaan dan perusahaannya harus mempunyai perencanaan perusahaan ini mau seperti apa. Kemudian ada pengorganisasian. Pengorganisasian berarti kegiatan penentuan berbagai pekerjaan dan membuat ketentuan hubungan-hubungannya. Jadi misalkan di sini ada bagian-bagian yang tadi ada pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi di sini pengorganisasian ini menentukan orang-orangnya, kemudian menentukan job desk-nya apa aja. Kemudian ada penggerakan atau actuating yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertugas untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Jadi di sini setelah dilakukan pengorganisasian atau pembagian kerja, maka di sini yaitu tujuannya untuk menggerakkan orang-orang yang memiliki tanggung jawab tersebut untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang terakhir, fungsi manajemen itu ada pengawasan atau controlling. Jadi setelah melakukan yang tadi mulai dari perencanaan, pengorganisasian sampai pergerakan, dilakukanlah pengawasan atau controlling. Jadi di sini merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara rencana-rencana yang telah dilakukan dengan pelaksanaannya. Di sini bisa juga disebut dengan evaluasi kinerja perusahaan. Nah, jadi selanjutnya itu, jadi cukup sekian yang bisa Ibu bahas hari ini. Untuk materi lebih lanjutnya bisa lihat-lihat kembali buku yang dimilikinya mengenai manajemen atau administrasi umum, dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di rumah. Walaupun sekolahnya online, tapi tetap semangatnya harus luar biasa. Terima kasih dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.